Kawah biasanya terbentuk atau disebabkan oleh tumbukan asteroid yang meninggalkan lubang sangat besar di tanah. Memang indah untuk dilihat, tapi jika dipikirkan, ini adalah mimpi buruk dari masa lalu yang dialami oleh makhluk-makhluk kuno. Dan di video ini kita akan melihat dan membahas 12 kawah di dunia. Tapi sebelum itu silakan like dan subscribe dulu ya. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan sekarang mari kita mulai. Nomor 12, Kawah Pingualuit, Kanada. Jika kamu melihatnya dari udara, tampak seperti ada lubang bulat sempurna di tengah tundra yang luas di bagian utara Quebec, Kanada. Ini adalah Kawah Pingualuit, contoh luar biasa dari kerusakan akibat tabrakan meteorit di bumi yang tampak seperti luka yang diukir langsung oleh luar angkasa. Diperkirakan lebih dari 1,4 juta tahun yang lalu, sejak sebuah meteorit raksasa jatuh di sini. Kekuatan benturannya cukup untuk menciptakan lubang selebar hampir 3,5 kilometer. Karena lokasinya yang sangat terpencil dan iklimnya yang sangat dingin, kawah ini hampir tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi sampai sekarang, bentuk asli kawah ini masih sangat terlihat, mulai dari tepi yang terangkat hingga puing-puing ledakannya. Di tengahnya terdapat sebuah danau, yaitu Danau Pingualuit, yang dikenal di seluruh Amerika Utara sebagai salah satu danau air tawar paling jernih. Tidak ada sungai yang mengalir masuk atau keluar. Air di sini hanya berasal dari hujan dan salju yang mencair. Kedalamannya mencapai hampir 267 meter dan tingkat kejernihan visibilitasnya lebih dari 115 kaki. Kata Pingualuit berasal dari bahasa Inuit yang berarti tempat di mana tanahnya meninggi. Memang benar-benar meninggi karena naik hampir 160 meter dari tanah di sekitarnya. Pada tahun 50-an, para ilmuwan menemukan bahwa kawah ini bukan terbentuk oleh gulung berapi, melainkan oleh meteorit berdasarkan ditemukannya batu-batu yang memiliki tanda benturan kuat. Pada tahun 2007, tempat ini dinyatakan sebagai Taman Nasional Quebec dan sekarang dikelola bersama dengan komunitas Inuit. Selain keindahannya, salah satu kekayaan tempat ini adalah sedimen di dasar danau. Ini seperti kapsul waktu yang merekam perubahan iklim di Arktik pada masa lalu selama ribuan tahun. Meskipun tenang dan sunyi seperti kawah lainnya, Pingualuit adalah momen beku dari kekerasan kosmik, jejak tabrakan dari langit yang terawetkan. Nomor 11, Kawah Loner, India. Di India, ada sebuah danau yang sudah lama dianggap misterius. Memiliki warna yang unik, airnya asin, dan dindingnya melingkar seperti benteng alami. Inilah Kawah Loner yang terletak di negara bagian Maharashtra. Tapi ini bukan danau biasa. Hasil dari sebuah tabrakan dahsyat dari luar angkasa. Diperkirakan sebuah meteorit berkecepatan tinggi jatuh di tempat ini lebih dari 570.000 tahun yang lalu. Yang menghantam permukaan sebuah wilayah yang penuh dengan batuan lava yang disebut Deccan Traps, salah satu formasi vulkanik terbesar di dunia. Hasil dari tumbukan itu adalah sebuah kawah dengan diameter 1,8 kilometer. Dan kedalaman hampir 492 kaki. Karena kekuatan tumbukan itu, terbentuklah meteorit yang unik. Ini hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang mengalami tekanan dan panas yang sangat tinggi. Ini adalah bukti bahwa tempat ini memang merupakan lokasi tumbukan. Penduduk lokal sudah lama mengetahui tentang hal ini. Namun pengakuan ilmiah tentang asal-usul Loner baru dimulai pada tahun 1823 ketika seorang perwira Inggris bernama J. Alexander mendokumentasikannya. Sejak saat itu, para ahli geologi telah meneliti tempat ini menggunakan pencitraan satelit, radar tanah, dan pengambilan sampel sedimen. Sekarang, bekas kawah tersebut dipenuhi oleh sebuah danau alkali dan asin, Danau Loner, yang memiliki ekosistemnya sendiri. Meski komposisi kimianya seperti itu, ada mikroba dan hewan yang beradaptasi dan hidup di sini. Pada tahun 2020, tempat ini tiba-tiba menjadi viral setelah warna danau berubah dari hijau menjadi merah muda. Kata para ahli, hal ini mungkin disebabkan oleh kadar garam yang sangat tinggi dan pertumbuhan mikroba, sebuah fenomena langka yang menarik perhatian. Selain dari sisi ilmu pengetahuan, ada juga sejarah yang mendalam di sekitar Kawah Loner. Banyak kuil Hindu kuno yang mengelilingi tempat ini. Beberapa di antaranya sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Saat ini, tempat ini merupakan situs warisan yang dilindungi di India dan terus dipelajari oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Sebuah tempat di mana cerita tentang planet, sains, agama, dan perubahan alam bertemu. Semuanya dalam satu jejak bundar dari langit. Nomor 10, Kawah Kara, Rusia.
Di tengah Arktik yang membeku di bagian utara Rusia, terdapat sebuah kawah raksasa yang telah lama tertutup es dan waktu, yaitu Kawah Kara. Meskipun sebagian tertimbun dan tertutup oleh sedimen tebal serta es, ini tetap menjadi salah satu situs tumbukan meteorit terbesar yang telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Diperkirakan kawah ini memiliki lebar asli antara 65 hingga 120 km. Bayangkan saja, hampir seluas seluruh Metro Manila, tapi berbentuk lingkaran dan terukir di tanah. Tabrakan yang menyebabkannya terjadi pada zaman dinosaurus, sekitar 70 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Kapur. Kekuatan benturannya seperti diledakkan oleh jutaan megaton TNT, cukup untuk mengubah seluruh iklim wilayah, bahkan mungkin seluruh planet. Kawah tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an. Dengan menggunakan survei udara dan penginderaan jauh, di dekat sini terdapat satu kawah lagi yang lebih kecil, yaitu Karakul, yang sebelumnya dikira para ilmuwan sebagai tabrakan yang terpisah. Namun dalam penelitian terbaru, ternyata kemungkinan kawah tersebut juga merupakan bagian dari kawah Kara yang lebih besar, yang mungkin berasal dari meteorit yang terpecah. Karena hampir tidak terlihat lagi keseluruhannya di permukaan, para ahli geologi menggunakan pemetaan anomali gravitasi dan magnetik untuk menentukan bentuk dan ukurannya. Jika mereka menemukan tanda-tanda adanya pengangkatan pusat, sesar cincin, dan tanda-tanda lain dari sebuah kawah kompleks yang sangat besar. Ada juga sampel batuan yang menunjukkan adanya kuarsa kejut dan batuan yang meleleh akibat tumbukan. Ini adalah bukti yang jelas bahwa ini bukan disebabkan oleh gunung berapi, melainkan oleh ledakan benda langit dari angkasa. Karena berada di kutub utara, akses ke tempat ini sangat terbatas. Biasanya, hanya pada musim panas, ekspedisi dapat mencapai tempat ini. Namun meskipun begitu, para ahli geologi planet terus mempelajarinya karena tempat ini memberikan informasi yang sangat penting tentang sejarah tumbukan di bumi. Kawah Kara adalah pengingat bahwa bahkan luka terbesar di planet ini bisa tertutupi oleh waktu. Namun, kisah yang terukir dari langit ini tidak akan pernah hilang. Nomor 9, Kawah Manicouagan, Kanada. Di tengah Quebec, Kanada, terdapat salah satu kawah yang paling terjaga dan terbesar. Kawah yang paling terkenal di seluruh dunia, Kawah Manicouagan. Dari atas, kawah ini tampak seperti cincin air yang sangat besar. Tetapi di balik keindahan itu, terdapat masa lalu yang penuh kekerasan dari luar angkasa. Kawah ini awalnya diperkirakan memiliki lebar 100 km. Namun sekarang hanya tersisa tepi yang terlihat sekitar 43 mil. Karena erosi. Kawah ini terbentuk lebih dari 214 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias saat dinosaurus pertama mulai mendominasi perlahan-lahan. Yang menabrak bumi adalah sebuah asteroid atau komet dengan diameter hampir 5 km. Benda ini sangat besar dan sangat cepat sehingga menyebabkan ledakan dahsyat yang secara harfiah menggali sebuah cekungan yang sangat dalam di kerak bumi. Bagian tengah kawah tersebut terangkat kembali akibat pantulan dari tumbukan itu. Dan di sekitarnya terbentuklah waduk Manicouagan yang berbentuk melingkar yang dibuat pada tahun 1960-an setelah dibangun bendungan pembangkit listrik tenaga air. Jadi sekarang ini bukan hanya sebuah kawah, tapi juga menjadi bagian dari jaringan energi terbarukan yang luas di Quebec. Kawah ini diklasifikasikan sebagai kawah kompleks, artinya memiliki cekungan cincin dan tonjolan pusat, sebuah jenis struktur yang juga dapat ditemukan di planet lain seperti Mars dan Bulan. Dulu ada beberapa teori ilmiah yang mengatakan bahwa ini terkait dengan peristiwa kepunahan massal atau merupakan bagian dari klaster tumbukan global. Namun menurut sebagian besar studi modern, ini hanyalah sebuah peristiwa yang terisolasi. Memang besar, tapi tidak secara langsung bertanggung jawab atas kepunahan global. Sekarang, selain dari pentingnya secara ilmiah, Waduk Manicouagan juga berfungsi sebagai sumber energi yang penting di Kanada. Dan karena fitur geologinya masih sangat jelas, tempat ini digunakan sebagai model untuk mempelajari kawah di planet lain. Lokasinya juga mudah diakses, bisa diakses melalui jalan darat, perahu, atau pesawat. Namun, tetap tenang dan hampir tidak ada penduduk di sekitarnya. Tempat yang sempurna untuk ilmu pengetahuan, dan bagi mereka yang ingin melihat bagaimana langit mengubah wajah bumi. Nomor 8, Kawah Chicxulub, Meksiko. Di bawah semenanjung Yucatan di Meksiko, tersembunyi salah satu luka terpenting yang ditinggalkan oleh luar angkasa di planet kita, yaitu Kawah Chicxulub. Ini bukan hanya besar, tetapi juga dianggap sebagai penyebab punahnya dinosaurus di dunia, lebih dari 66 juta tahun yang lalu.
Sebuah asteroid atau komet dengan diameter 10 hingga 15 km jatuh di sini. Benturannya sangat kuat, cukup untuk menciptakan kawah dengan diameter hampir 180 km. Namun karena jutaan tahun erosi dan penumpukan tanah, sekarang kamu tidak akan melihat kawah di permukaannya. Namun di bawahnya masih ada bekas tabrakan berbentuk lingkaran sempurna. Pada tahun 1982, ilmuwan Luis dan Walter Alvarez memperhatikan bahwa di seluruh dunia terdapat lapisan tipis tanah dengan kadar iridium yang tinggi, sebuah unsur langka yang biasanya ditemukan di asteroid. Dan lapisan ini, yang sekarang dikenal sebagai batas Keck, persis cocok dengan waktu tumbukan di Chicxulub yang dikonfirmasi dalam dekade berikutnya menggunakan pemetaan gravitasi, data magnetik, dan pengeboran dalam. Para ahli mengonfirmasi bahwa ada sebuah kawah tumbukan raksasa di bawah Yucatan. Sampel inti dari lokasi tersebut mengandung kuarsa kejut, batuan yang meleleh, dan bukti lain yang menjadi tanda tabrakan berenergi tinggi. Chicxulub disebut kawah Pickering, yaitu jenis kawah besar yang memiliki cincin tengah berupa batuan yang terangkat akibat kekuatan tumbukan. Ini adalah kesempatan langka untuk mempelajari bagaimana benda-benda besar menabrak planet dan bagaimana hal itu memengaruhi iklim serta kehidupan. Sekarang, meskipun tersembunyi di bawah tanah, Chicxulub telah menjadi inspirasi bagi penelitian multidisiplin. Dari geologi, ilmu keplanetan, hingga biologi, semua ingin mempelajari bagaimana sebuah era dimulai dan berakhir melalui sebuah tabrakan dari langit. Nomor 7. Kawah Bradford, Afrika Selatan. Jika ada raja dari semua kawah tumbukan di dunia, tidak diragukan lagi, inilah kawah Bradford di Afrika Selatan. Ini adalah struktur tumbukan terbesar yang telah dikonfirmasi di seluruh planet. Diperkirakan memiliki diameter asli sekitar 250 hingga 300 km. Bayangkan, ukurannya hampir 2 kali lipat dari kawah Chicxulub. Struktur ini terbentuk lebih dari 2 miliar tahun yang lalu pada era Paleoproterozoikum. Jadi ini juga merupakan salah satu kawah tertua yang kita ketahui. Asteroid yang jatuh di sini diperkirakan memiliki diameter tidak kurang dari 10 km. Karena kekuatan tumbukannya, batuan di permukaan terhapus, menembus hingga ke bawah kerak dan menghasilkan sebuah cekungan multiring seperti kawah di bulan atau di Mars, tetapi ini terjadi di bumi sendiri. Sekarang yang tersisa hanyalah Bradford Dome, bagian tengah kawah yang sekarang sangat terlihat di permukaan tanah dan terdiri dari batuan yang berusia jutaan tahun. Termasuk di dalamnya adalah granit dan sabuk greenstone yang usianya lebih dari 3 miliar tahun. Termasuk batuan tertua yang terpapar di seluruh dunia. Hal lain yang mengejutkan, di dekat area kawah terdapat cekungan Witwatersrand, di mana hampir semua cadangan emas Afrika Selatan berada. Menurut para ahli, meskipun emas sudah ada di sana sebelumnya, peristiwa tumbukan mungkin memengaruhi akumulasi dan pembentukan biji di daerah tersebut. Sekarang para ilmuwan menggunakan citra satelit, pemodelan, dan kerja lapangan untuk merekonstruksi bentuk asli kawah tersebut. Ini adalah kunci penting untuk memahami bagaimana benda-benda besar menabrak bumi dan bagaimana hal itu mengubah struktur keseluruhan bumi itu sendiri. Nomor 6. Ghost Bluff, Tanorala, Australia. Di tengah daerah kering dan terpencil di Australia Tengah, terdapat sebuah formasi lingkaran yang aneh. Ini tampak seperti muncul dari tanah. Inilah Ghost Bluff yang juga disebut Tanorala oleh masyarakat adat Western Arrente. Sekarang lingkaran ini memiliki diameter 5 km dan menjulang sekitar 180 meter dari dataran. Namun menurut para ahli geologi, dulunya ini jauh lebih luas. Ukuran aslinya hampir 22 km. Sebelum bagian luarnya terkikis oleh erosi. Dampak yang menciptakan ini terjadi sekitar 142 juta tahun yang lalu pada periode Kapur awal. Yang menabrak adalah sebuah asteroid atau komet dengan ukuran hampir 1 km. Dan benturannya menciptakan apa yang disebut central uplift, yaitu sebuah tonjolan melingkar di tengah kawah yang kini membentuk dinding yang kita lihat sekarang. Pada tahun 1960-an, para ilmuwan mengidentifikasi bahwa ini mungkin adalah kawah tumbukan. Dan sejak saat itu dikenal sebagai salah satu struktur kawah yang paling terjaga di seluruh dunia. Di sini ditemukan shatter cones dan shock quartz. Keduanya merupakan bukti jelas dari tumbukan meteorit. Namun lebih dari sekedar ilmu pengetahuan, ada juga kisah mendalam tentang Tanorala dalam budaya masyarakat adat. Menurut cerita Dreamtime mereka,
ada sekelompok wanita surgawi yang menari di langit. Salah satu dari mereka meletakkan bayi di dalam keranjang yang kemudian jatuh ke tanah. Dan di sanalah gunung bundar itu terbentuk. Bagi mereka, tempat ini adalah tempat yang suci. Sekarang Tanorala berada di dalam kawasan konservasi. Di sini terdapat platform pengamatan dan papan interpretasi. Namun aksesnya dibatasi karena tempat ini dijaga oleh para penjaga adat setempat. Goses Bluff adalah bukti bahwa bahkan bentuk-bentuk yang tercipta dari tabrakan dahsyat dapat berpadu dengan sejarah, budaya, dan alam. Ini adalah contoh nyata bagaimana luar angkasa mengubah wajah dunia kita. Nomor 5. Kawah-kawah Clearwater Lakes, Kanada. Di bagian utara Quebec di Kanada, ada 2 danau besar yang permukaannya seperti kaca, berbentuk lingkaran sempurna dan tampak seperti buatan manusia. Tapi sebenarnya, keindahan mereka berasal dari salah satu kekuatan terkuat di alam, tabrakan dari luar angkasa. Ini adalah Danau Clearwater yang terdiri dari 2 kawah tubukan terpisah namun berdampingan. Danau Clearwater Timur dan Danau Clearwater Barat. Sekilas, terlihat seolah-olah mereka terbentuk bersamaan. Tapi menurut sains, ada jarak hampir 200 juta tahun antara pembentukan keduanya. Clearwater Barat lebih tua dan lebih besar. Lebarnya hampir 22 mil dan terbentuk lebih dari 290 juta tahun yang lalu. Clearwater Timur di sisi lain memiliki ukuran 16 mil dan diperkirakan terbentuk 460 hingga 470 juta tahun yang lalu. Awalnya ada teori bahwa kedua kawah tersebut disebabkan oleh tumbukan asteroid biner, di mana 2 asteroid yang saling menempel menabrak bumi secara bersamaan. Namun dengan menggunakan penanggalan radiometrik, terbukti bahwa mereka benar-benar terbentuk pada waktu yang berbeda. Di Clearwater Barat terlihat ciri-ciri dari sebuah kawah kompleks. Ada tonjolan pusat, struktur cincin, dan bentuk yang bulat. Sementara itu Clearwater Timur sekarang lebih dangkal karena erosi di sana lebih parah. Keduanya tertanam di Canadian Shield, sebuah wilayah kuno yang terdiri dari batuan keras prakambrium. Karena panas dan tekanan yang sangat tinggi akibat tumbukan, batuan-batuan ini meleleh dan retak. Dan hal ini dibuktikan melalui sampel inti bor. Meskipun tempat ini sulit dijangkau, para ahli geologi planet telah mempelajarinya sejak lama, terutama pada pertengahan abad ke-20. Bahkan NASA menggunakan tempat ini untuk memahami pembentukan kawah di planet lain. Namun selain dari sisi ilmiah, tempat ini juga merupakan bagian dari tanah warisan suku Cree dan kelompok adat lainnya. Danau-danau ini merupakan sumber air tawar dan rumah bagi ikan serta hewan, meskipun sudah ada upaya konservasi yang diterapkan untuk melindunginya. Dan jika kamu melihatnya melalui citra satelit, danau itu berbentuk lingkaran sempurna. Ada pula pulau di tengahnya, seolah-olah mata alam yang selalu menatap langit tempat asalnya. Nomor 4. Kawah Wolf Creek, Australia. Di tengah gurun pasir besar di Australia Barat ada sebuah lingkaran misterius yang seolah-olah dikeruk oleh sendok raksasa. Ini bukan hanya pemandangan yang unik, tetapi juga salah satu kawah yang paling terpelihara di dunia. Inilah kawah Wolf Creek, yang juga disebut oleh masyarakat adat sebagai Kandi Malal. Kawah ini memiliki diameter 875 meter dan kedalaman hampir 60 meter. Menurut para ilmuwan, kawah ini terbentuk sekitar 300.000 tahun yang lalu setelah sebuah meteorit besi berukuran 15 meter jatuh. Dampaknya melepaskan energi sekitar 1 hingga 2 megaton TNT. Cukup untuk melubangi bumi dan melelehkan meteorit itu sendiri. Sudah lama diketahui oleh masyarakat adat setempat yang memiliki cerita tentang api yang datang dari langit. Cerita tentang ular pelangi, makhluk yang sangat kuat dalam kisah-kisah masa impian mereka, dikatakan meledak keluar dari tanah tepat di lokasi kawah itu. Meskipun secara resmi ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 1947, tempat ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat aborigin. Di dalam kawah dan di sekitarnya ditemukan potongan-potongan besi metalik dengan kandungan nikel yang tinggi, khas meteorit. Karena iklim yang kering dan lokasinya yang terpencil, kawah ini tidak terlalu terpengaruh oleh erosi. Tepi kawah yang terangkat dan ejekta radial masih bisa terlihat, sehingga tempat ini sangat cocok untuk studi geologi. Sekarang, sebagai bagian dari Taman Nasional Kawah Meteorit Wolf Creek, ada jalur pendakian dan tempat pengamatan bagi mereka yang ingin melihatnya dari dekat. Namun, ada rasa hormat terhadap makna sakralnya bagi masyarakat adat. Ini adalah salah satu dari sedikit kawah yang bisa kamu susuri langsung di tepinya. Sebuah pengingat betapa dahsyatnya kekuatan luar angkasa dan bagaimana hal itu membentuk wajah dunia kita. Nomor 3. Kawah Popigai, Rusia. Di sebuah wilayah Siberia yang dingin,
luas dan hampir tidak bisa dilalui, terdapat sebuah kawah raksasa yang jarang dikunjungi oleh manusia. Tapi jangan salah, kawah Popigai bukan sekadar lubang besar di tanah. Ini adalah salah satu kawah paling sensasional di seluruh dunia karena satu hal yang tidak akan kamu sangka, yaitu berlian. Kawah ini memiliki diameter 100 km dan terbentuk sekitar 35 juta tahun yang lalu. Setelah sebuah asteroid berukuran 5 hingga 8 km menghantam. Tapi yang unik dari tumbukan ini adalah asteroid itu menghantam daerah yang kaya akan batuan grafit. Karena panas dan tekanan yang sangat tinggi, batu-batu itu berubah menjadi berlian. Ya, kamu tidak salah dengar. Kawah Popigai secara harfiah adalah tambang berlian akibat tumbukan. Berlian-berlian kecil biasanya setengah milimeter sampai 2 milimeter dengan beberapa ketidaksempurnaan tapi benar-benar asli dan nyata. Dalam beberapa kasus ditemukan yang lebih besar lagi. Para ilmuwan Soviet mengkonfirmasi asal-usulnya sebagai hasil tumbukan pada tahun 1970-an. Meskipun ada minat industri di daerah tersebut pada masa Uni Soviet, tempat ini tidak pernah benar-benar dikembangkan karena sangat terpencil. Lokasinya hanya sekitar 300 km dari Samudra Arktik. Di kawah tersebut terlihat tanda-tanda umum dari struktur tumbukan yang kompleks. Ada tonjolan pusat, cekungan multi-cincin, breksi, dan endapan batuan lelehan. Bagi para ahli geologi, ini seperti buku yang terbuka pada bab geologi tekanan tinggi yang ekstrim. Meskipun tidak ada bukti jelas bahwa tumbukan ini menyebabkan kepunahan global, banyak yang percaya bahwa peristiwa ini memicu kebakaran hutan besar-besaran, perubahan iklim, dan gangguan di seluruh wilayah. Sekarang para ahli kembali meneliti tempat ini, bukan hanya karena berlian, tetapi juga untuk mempelajari dampak tumbukan seperti ini terhadap struktur dan komposisi bumi. Popigai adalah kenangan raksasa tentang kekerasan dari luar angkasa dan merupakan pemandangan unik tentang bagaimana dari kehancuran bisa muncul emas atau dalam kasus ini berlian. Nomor 2. Kawah Meteor, Kawah Beringer, Arizona, Amerika Serikat. Di tengah gurun Arizona, dekat kota Winslow, ada sebuah lubang sederhana di tanah yang tampak seperti bekas ledakan dahsyat. Namun kawah ini, yang sekarang dikenal sebagai Kawah Meteor atau Kawah Beringer, adalah salah satu lokasi tumbukan meteorit paling terkenal di dunia. Meskipun kecil dibandingkan dengan yang lain di daftar ini, kawah ini sangat spektakuler. Kawah ini memiliki lebar 1,2 km, kedalaman 170 meter, dan tepinya menjulang setinggi 45 meter dari permukaan datar. Yang menciptakannya adalah meteorit nikel besi berukuran 50 meter yang jatuh ke bumi lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan tumbukan itu, diperkirakan melepaskan energi setara dengan 10 megaton TNT, hampir 600 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Dengan kecepatan tumbukan antara 26.000 hingga 45.000 mil per jam, meteorit ini secara harfiah menghancurkan dan menguapkan jutaan ton batuan. Kawah tersebut dinamai menurut nama Daniel Beringer, seorang insinyur pertambangan pada awal abad ke-20 yang pertama kali menyatakan bahwa kawah itu disebabkan oleh meteorit, bukan oleh gunung berapi. Dia menghabiskan banyak uang untuk penggalian, berharap menemukan potongan besar besi di bawah dataran. Meskipun dia tidak menemukan inti yang dia cari, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa dugaannya benar. Di sekitar kawah, tersebar potongan-potongan yang disebut meteorit Canyon Diablo, yaitu fragmen logam yang terbuat dari besi dan nikel. Beberapa di antaranya sekarang dipajang di pusat pengunjung di lokasi tersebut. Saat ini, kawah meteor tersebut masih dimiliki oleh keluarga Beringer dan dikelola oleh perusahaan Kawah Beringer. Tempat ini telah menjadi landmark alam nasional dan menjadi destinasi populer bagi para turis, pelajar, dan ilmuwan. Ini adalah kawah pertama yang dipelajari oleh para peneliti ilmu keplanetan dan tetap menjadi kunci penting dalam memahami peristiwa tumbukan berkecepatan tinggi. Sebuah pengingat kecil namun kuat tentang betapa dahsyat dan menakjubkannya kekuatan langit. Nomor 1. Kawah Jamansin, Kazakhstan. Dan kini kita sampai di nomor 1, Kawah Jamansin di Kazakhstan. Ini bukan yang terbesar, tapi ini adalah salah satu yang termuda, paling banyak diteliti, dan memiliki kemungkinan dampak terhadap iklim seluruh wilayah. Terletak di bagian barat Kazakhstan, Kawah Jamansin memiliki diameter 14 km dan terbentuk sekitar
900.000 tahun yang lalu. Diperkirakan sebuah asteroid berbatu dengan lebar beberapa ratus meter jatuh di sini. Hal ini menyebabkan terbentuknya kawah kompleks dengan struktur dengan beberapa cincin dan tonjolan di bagian tengah. Kawah ini penting bagi para ilmuwan karena detail geologinya masih tetap terjaga. Tepi kawahnya jelas, lapisan tanahnya masih utuh, dan terdapat mineral terkait tumbukan seperti shock quartz, kaca akibat tumbukan, serta tektit. Potongan batu yang pecah, meleleh, dan tersebar akibat tumbukan. Benda-benda ini dikenal di daerah tersebut sebagai ergisitis. Ini adalah sesuatu yang unik di wilayah ini dan sedang dipelajari untuk memahami energi dan efek dari tabrakan tersebut. Ada teori bahwa dampak ini tidak cukup kuat untuk menyebabkan kepunahan global. Namun kemungkinan besar telah mengubah iklim di seluruh wilayah dengan melepaskan debu dan bahan kimia ke atmosfer. Hal ini mungkin menyebabkan pendinginan sementara atau yang disebut gangguan iklim regional. Kawahnya tidak langsung terlihat dari permukaan tanah. Daerahnya hampir datar dan sudah tertutup oleh sedimen. Namun dengan menggunakan citra satelit dan penginderaan jauh, bentuk dan efeknya masih terlihat jelas. Karena masih baru dan fitur geologinya masih jelas, para ahli geologi dan ilmuwan planet terus mengunjungi tempat ini. Tempat ini adalah laboratorium yang sempurna untuk mempelajari bagaimana dampak asteroid berukuran sedang mempengaruhi iklim dan lingkungan. Kawah Jamansin adalah pengingat bahwa dampak tidak harus sangat besar untuk memberikan efek yang mendalam dan jangka panjang bagi bumi.